Klasifikasi hewan berdasarkan habitat. Habitat juga merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Dalam hal ini adalah hewan yang terdiri atas habitat darat, habitat air, dan habitat darat air. Berdasarkan habitatnya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Habitat di darat. Hewan yang hidup dan tempat tinggalnya di darat antara lain yang dapat terbang seperti burung, lebah, dan kupu-kupu. Lalu hidup di dalam tanah seperti cacing dan rayap, dan hidup di dekat air seperti kuda nil dan kura-kura, serta yang tinggal di darat seperti tikus, cicak, harimau, dan singa. Yang B, habitat air. Hewan yang hidup di dalam air antara lain ikan, belut, udang, gurita, cumi-cumi, dan lainnya. C, habitat darat dan air. Hewan yang hidup di dua alam, yaitu dapat hidup di air dan di darat, antara lain kura-kura, buaya, katak, dan anjing laut. Yang pertama, ikan. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip yang terdiri dari sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Memiliki sisik yang berlendir untuk memudahkan pergerakan, memiliki gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air berdasarkan jenis tulang yang menyusun rangka tubuhnya. Pisces dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang A, ikan bertulang rawan. Kelompok ikannya ini memiliki 5-7 celah insang di kedua sisi pada taring. Tidak memiliki tutup insang, ventilasi secara internal. Gambar seperti berikut. Yang B, ikan bertulang sejati. Dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu Sesquipter yagi dan Actinopter yagi. Contoh ikan bertulang sejati yaitu lele, belut, dan ikan mas. Aves, burung. Meskipun aves sering disebut sebagai hewan yang bisa terbang, ada beberapa jenis hewan yang tergolong dalam aves tetapi tidak bisa terbang, seperti ayam, bebek, angsa, dan kalkun. 3. Hewan melata, reptilia. Reptilia merupakan hewan vertebrata berdarah dingin yang dapat menyesuaikan suhu dengan lingkungan sekitarnya. Reptilia terbagi menjadi 4 ordo, yaitu A, ordo Ophida, yang B, ordo Crocodilia, yang C, ordo Lacertilia, yang D, ordo Chelonia. 4. Amfibi. Amfibi merupakan hewan dengan kelembapan kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut, dan mampu hidup di air maupun di darat. Anggota gerak berupa 2 pasang kaki yang memiliki selaput lendir yang digunakan untuk berenang. Kulit selalu dalam keadaan basah karena mengandung pembuluh darah sehingga dapat membantu berdifusi melalui kulit. Amfibia terbagi ke dalam 3 ordo, yaitu A, ordo Lea, yaitu katak yang memiliki ekor. Yang B, Anura, yaitu katak yang tidak memiliki ekor. Yang C, Apoda, yaitu katak yang tidak memiliki anggota gerak. Yang kelima, Mamalia. Mamalia merupakan salah satu kelas dari hewan vertebrata dengan ciri seperti adanya rambut dan kelenjar susu. Hewan mamalia tersebar hampir di seluruh dunia, menempati tipe habitat yang berbeda-beda, mulai dari daerah kutub sampai khatulistiwa, mulai dari laut hingga darat. Klasifikasi hewan berdasarkan makanan. Makanan hewan terdiri dari banyak jenis dan tersebar di bumi kita ini. Untuk mempertahankan hidup, hewan mencari makanan, yaitu hewan atau tumbuhan lain. Jenis sumber makanan diantaranya adalah tumbuhan dan hewan. A. Tumbuhan sebagai sumber makanan. B. Dapat dimanfaatkan untuk makanan hewan mulai dari batang, daun, buah, umbi, akar, dan bunga.
C. Seperti makanan panda, yaitu memakan pucuk bambu. Monyet memakan buah pisang. Kambing memakan rumput. D. Hewan sebagai sumber makanan. E. Hewan juga menjadi salah satu sumber makanan lain bagi hewan lainnya. Biasanya juga dimanfaatkan untuk sumber makanannya adalah daging atau telurnya. Berdasarkan perbedaan makanan tersebut, terjadilah pengelompokan atau penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pengelompokan atau penggolongan tersebut diantara lain: yang pertama, herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan, antara lain seperti bangsa burung, mamalia, dan bangsa serangga. Bangsa burung ini contohnya burung muri, burung merpati, burung kakak tua, burung beo, burung betet, dan yang lainnya. Bangsa mamalia ini contohnya kuda, sapi, kerbau, kijang, dan kambing. Bangsa serangga contohnya walang sangit, belalang, capung, kutu daun, dan yang lainnya. Hewan dibedakan menjadi frugivora jika pemakan buah seperti kera dan orangutan. Foliovora jika pemakan daun seperti monyet daun, serta gumivora jika pemakan sap atau gam. Nah, ciri-ciri hewan herbivora: yang pertama, memiliki gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua, tidak memiliki gigi taring. Yang ketiga, memiliki banyak gigi geraham untuk mengunyah makanan. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain yang biasanya masuk ke dalam kelompok predator atau hewan pemangsa seperti anjing, kucing, ular, burung elang, harimau, singa, dan yang lainnya. Termasuk ke dalam kelompok ini ialah hewan insektivora atau pemakan serangga. Contohnya Tarsius spectrum. Ciri-ciri hewan karnivora yaitu: yang pertama, memiliki gigi seri untuk menggigit dan memotong makanan. Yang kedua, memiliki gigi taring yang tajam dan kuat untuk mengoyak makanan. Yang ketiga, memiliki gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang keempat, memiliki alat penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang kuat untuk berburu mangsa. Selanjutnya, omnivora. Hewan yang memakan hewan dan tumbuhan dengan porsi yang hampir sama. Contoh hewan kelompok ini misalnya monyet hitam Sulawesi, scavenger, atau hewan yang memakan bangkai seperti burung pemakan bangkai dan biawak. Nah, ciri-ciri hewan omnivora ini: yang pertama, memiliki gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua, memiliki gigi taring untuk mengarat makanan. Yang ketiga, memiliki gigi geraham untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, kedudukan spesies hewan di dalam klasifikasi. Kedudukan suatu spesies hewan di dalam klasifikasi disusun mulai dari tingkatan tinggi hingga tingkatan yang paling rendah. Urutan kedudukan suatu spesies hewan dalam klasifikasi mulai dari tingkatan paling tinggi hingga tingkatan paling rendah, yaitu: nah, yang pertama ada kingdom. Kingdom merupakan tingkatan tertinggi makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Kelima kingdom tersebut antara lain Monera, Proista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang kedua ada phylum atau division. Nama phylum digunakan pada dunia hewan dan nama division digunakan pada tumbuhan. Phylum atau division terdiri atas organisme-organisme yang memiliki satu atau dua persamaan ciri. Nama phylum tidak memiliki akhiran yang khas, sedangkan nama division umumnya memiliki akhiran khas, antara lain Pita dan Mycota. Yang ketiga ada klasis, kelompok yang satu tingkat lebih rendah dari phylum atau divisio. Yang keempat ada ordo. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada bagian tumbuhan, nama ordo umumnya diberi akhiran ales. Yang kelima ada famili. Famili merupakan tingkatan di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasanya diberi akhiran Aciae, sedangkan untuk hewan biasanya diberi nama idea. Yang keenam ada genus. Genus adalah yang lebih rendah daripada famili. Nama genus terdiri atas satu kata, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, dan seluruh huruf dalam kata itu ditulis dengan huruf miring atau dibedakan dari huruf yang lainnya.
Yang ketujuh ada spesies. Spesies adalah suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Adapun ayat Al-Quran atau hadis yang berhubungan dengan klasifikasi hewan yaitu di dalam surah An-Nur ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqu kulla dabbatin min ma'i. Dabbatin min ma'i faminhum yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba'i. Yahlullahu ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini saya akan sebutkan ciri-ciri hewan reptil. Yang pertama ini berdarah dingin, bisa hidup di darat dan juga di air, lalu berkembang biak dengan telur. Contohnya telur reptil seperti telur reptil ini sanggup hidup di daratan dan memiliki cangkang dan sistem membran yang berpori untuk menyerap. Lalu tubuhnya diliputi kulit bersisik. Itu tadi untuk hewan reptil. Yang kelima, jantung ventral dengan 3-4 ruang. Bernapas dengan paru-paru. Walaupun pernapasan utama mereka adalah paru-paru, hewan reptil ini bisa menghirup oksigen dalam air yang ada di mulut. Bergerak menggunakan kaki atau perut. Sebagian reptil ini memiliki 4 kaki yang dilengkapi dengan kuku tajam untuk membantu gerakan dan berburu. Namun, ada yang gerak dengan perut seperti ular dan juga kadal. Nah, di sini ada contoh gambar dari reptil dan amfibi. Untuk yang amfibi ini seperti katak. Nah, ini katak dan juga reptil. Ini masuk ke dalam hewan vertebrata karena mereka ini sama-sama berdarah dingin. Nah, dan juga bisa hidup di darat dan juga air. Terus, sama-sama juga berkembang biak dengan telur. Nah, ini contoh gambarnya ya, reptil dan amfibi. Oke, jadi katak dan komodo ini termasuk ke dalam kualifikasi hewan vertebrata. Nah, hanya itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.